Pemirsa, kerusuhan Agustus lalu masih abu-abu. Janji pembentukan tim independen pencari fakta oleh pemerintah tak kunjung terrealisasi. Hingga akhirnya muncul tim independen dari 6 lembaga yang bergerak di isu HAM. Apakah fakta di balik kekerasan dan kerusuhan Agustus Kelabu akan terang benderang? Inilah kontroversi selengkapnya, cari kebenaran Agustus Kelabu. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Jalan Penjernihan Penjombongan Jakarta Pusat ini tanggal 28 Agustus 2025 pukul 19.25 waktu Indonesia Barat sejarah kelam tercatat. Saat itu masa aksi mengepung gedung DPR RI sejak siang hari. Ketika malam menjelang, aparat memukul mundur kerumunan ke arah Bendungan Hilir dan Penjombongan. Kericuhan pun tidak terhindarkan. Di tengah kepanikan, seorang pengemudi ojek online bernama Afan Kurniawan yang sedang mengantar pesanan terjatuh ketika melintas di jalan. Seketika, kendaraan taktis atau rantis Brimob melaju, menabraknya lalu melindas tubuh Afan. Afan dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak terselamatkan. Kematian Afan memantik gelombang amarah meluas ke berbagai kota dan meledak menjadi Agustus Kelabu 2025. Apakah itu kelalaian atau bagian dari pola kekerasan yang lebih besar? 7 personil Brimob di dalam rantis yang melindas Afan Kurniawan telah dijatuhi sanksi etik. Kompol Kosmas Kajugai selaku pemegang komando tertinggi rantis tersebut diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara Bribka Rohmat yang merupakan pemegang kemudi rantis dijatuhi sanksi demosi selama 7 tahun. Keduanya juga diproses secara pidana. Simbol Afan yang gugur di jalan. Tewasnya Afan memicu rentetan tragedi. Sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka. Sejumlah halte bus Transjakarta juga hangus terbakar. Gedung DPRD di berbagai kota hancur dan bahkan 4 rumah pejabat habis dijarah. Di balik kerusakan itu, publik bertanya, mengapa rumah pejabat bisa dijarah bahkan sampai lebih dari sekali dalam sehari? Apakah kerusuhan ini spontan atau ada komando yang terstruktur dan tim lapangan yang terorganisir? Siapa sang dalang? Sudahkah ia ditangkap? Presiden Prabowo Subianto telah menanggapi desakan pembentukan tim investigasi independen Agustus Kelabu. Presiden menyebut gagasan itu baik dan patut dipertimbangkan, tapi juga mengingatkan agar tragedi ini tidak ditunggangi kepentingan politik. Dari kabinetnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Izzah Mahendra menghargai inisiatif dari 6 lembaga negara yang membentuk tim independen pencari fakta dugaan kekerasan yang terjadi dalam gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu. Namun Yusril menegaskan tim independen bentukan Komnas HAM dan kawan-kawan tersebut berbeda dengan usulan pembentukan tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang diusulkan oleh Gerakan Nurani Bangsa saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Pembentukan TGPF harus melalui keputusan Presiden atau Kepres. Publik menunggu langkah konkret Presiden untuk membentuk tim independen yang akan membongkar fakta dugaan kekerasan aparat sekaligus membongkar siapa dalang yang hendak melakukan makar dan terorisme. Sampai kapan kebenaran tragedi Agustus Kelabu hanya tergantung di balik pagar istana tanpa jawaban tuntas? Pertaruhan kali ini bukan sekedar soal hukum, ini soal kepercayaan rakyat terhadap negara. Kontroversi akan mengulasnya lebih dalam lagi bersama dengan sejumlah narasumber di studio Metro TV. Sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah tokoh Gerakan Nurani Bangsa atau GNB sekaligus mantan Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Selamat malam Pak Lukman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Kemudian juga ada Ketua Komnas HAM Mbak Anis Hidayah. Mbak Anis, apa kabar?
Baik ya, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 13, komisi yang membidangi HAM, salah satunya dari fraksi Gerindra ada Pak Sugiat Santoso. Pak Sugiat, selamat malam. Selamat malam. Kemudian kita juga kedatangan ada peneliti terorisme, Mbak Ulta Levenia Nababan. Mbak Ulta, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir semuanya di kontroversi malam hari ini. Saya ingin memulai dengan memutarkan ada respons terbaru dari pemerintah soal apakah jadi dibentuk TGPF atau tidak untuk menyelidiki kerusuhan yang terjadi pada bulan Agustus lalu. Kita simak bersama. Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan pengumpulan fakta terhadap kasus demonstrasi yang mendukung kerusuhan akhir Agustus yang lalu itu tidak perlu dibentuk oleh Bapak Presiden. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Pak Lukman Saifuddin pada waktu itu mengusulkan kepada beliau dalam pertemuan Gerakan Nurani Bangsa ya supaya membentuk TPGF, dan waktu itu beliau mengatakan itu adalah usul yang bagus, yang perlu masuk akal dan perlu dipertimbangkan. Tadi saya sudah mendapatkan penegasan dari beliau bahwa pemerintah tidak perlu membentuk TPGF itu, dan oleh karena 6 lembaga negara HAM yang dipimpin oleh Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-justisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silakan Komnas dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, menentukan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi yang mendukung kerusuhan. Baik pemirsa, Kamis lalu ketika Presiden mengundang tokoh-tokoh dari GNB, Gerakan Nurani Bangsa, waktu itu ada pernyataan bahwa Presiden menyepakati untuk membentuk 2 tim bahkan untuk mengungkap apa yang sebetulnya terjadi pada bulan Agustus. Nah sekarang Pak Lukman ketika mendengar sudah ada pernyataan tegas dari Menko bahwa tidak jadi dibentuk karena sudah ada tim independen bentukan dari Mbak Anies dan kawan-kawan. Bagaimana tanggapan dari GNB? Apakah kecewa dengan keputusan ini? Ya tentu GNB secara kolektif, kolegial, kita belum bertemu untuk menanggapi pernyataan Bapak Yusril tadi itu. Tapi di GNB ini kan tokoh-tokoh, para sesepuh begitu ya, orang-orang yang memang selalu mengedepankan baik sangka, positive thinking, ya, husnuzon, berbaik sangka. Jadi kami percaya kepada Bapak Presiden yang dalam pertemuan menerima kami itu dalam pertemuan bersama GNB persis Kamis yang lalu, 1 minggu yang lalu, itu berkali-kali Bapak Presiden menyatakan kata persetujuannya itu, setuju untuk mengungkap yang kami sebut dengan Prahara Agustus. Kalau tadi Metro tragedi Agustus ya. Jadi demonstrasi itu kan hakikatnya unjuk rasa warga yang secara konstitusional dijamin untuk mengekspresikan aspirasinya, dan itu sah-sah saja gitu. Tapi lalu kemudian berujung pada kerusuhan, bahkan ada pembakaran-pembakaran, perusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan. Dan ketika itu semua terjadi, para anak bangsa ini saling tuduh satu dengan yang lain, begitu, sesama anak bangsa. Mahasiswa dituduh demonya rusuh, begitu. Lalu aktivis juga begitu, dituduh begitu. Kepolisian kita juga dituduh melakukan tindak kekerasan, represif. Bahkan DPR juga dituduh, pemerintah, semuanya saling tuduh. Dan semuanya berlindung pada kata atau istilah pihak ketiga. Ini ada pihak ketiga nih yang menunggangi, yang dan seterusnya. Nah, itulah kenapa Presiden berkali-kali menyatakan ini harus diungkap secara tuntas. Karena ini merugikan kita semua, sesama anak bangsa saling fitnah begitu. Dan ini sama sekali tidak sehat ketika ini tidak diungkap secara tuntas, dan lalu kemudian kalau tidak tuntas berpotensi untuk terjadi terulang di kemudian hari. Maka lalu kemudian GNB menangkap apa yang menjadi aspirasi masyarakat sipil ketika itu yang menghendaki ya ini harus dilakukan investigasi secara menyeluruh. Ada tim khususnya? Iya, itulah tim yang lalu kemudian kita sebut sebagai tim atau komisi investigasi independen. Gitu. Nah sekarang dengan dari Menko Yusril tadi mengatakan tidak perlu lagi menurut Presiden dan serahkan kepada Mbak Anies, gimana? Iya, jadi bagi kami
tim investigasi ini yang terpenting adalah kewenangan yang dimilikinya, otoritasnya, kewenangannya. Apakah pertama tim ini memiliki kemampuan, kewenangan untuk mengundang, memanggil siapapun juga, baik perorangan maupun institusional, institusi kelembagaan, untuk bisa memenuhi undangan atau panggilan dari tim ini. Satu. Yang kedua, ini harus pro justisia itu. Kenapa? Karena kita punya pengalaman masa-masa yang lalu. Banyak sekali TPF, tim pencari fakta atau tim gabungan pencari fakta yang hanya berhenti pada rekomendasi. Itu. Sehingga lalu kemudian tidak ada yang bisa menindaklanjuti. Nah, kita tidak ingin belajar dari pengalaman masa lalu, maka ini harus bisa dibawa ke proses peradilan, proses hukum, supaya lalu kemudian menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ini tidak boleh terulang. Betul, dan kalaupun menjadi rekomendasi, itu menjadi rekomendasi yang sah dan bisa ditindaklanjuti. Betul, dan yang tidak kalah pentingnya selain kewenangan adalah orang-orang yang berhimpun dalam tim ini adalah orang-orang yang kredibel. Orang, mereka-mereka sosok-sosok figur yang memiliki kepercayaan di mata publik, yang dipercaya oleh publik. Karena itu yang sebetulnya hilang, makanya dibutuhkan ada tim khusus. Oke, saya langsung ke Mbak Anies kalau begitu. Pertanyaan Pak Lukman tadi adalah pertanyaan kita semua, sejauh mana kewenangan dari tim independen ini? Apakah nanti hasilnya itu bisa ditindaklanjuti lebih jauh, atau jangan-jangan ini akan berakhir nanggung begitu, Mbak Anies? Jadi bagaimana? Tentu lembaga HAM ini kan seperti Komnas HAM itu memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas satu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dan atas kewenangan itu kami memiliki kewenangan untuk memanggil para pihak untuk memberikan informasi terkait dengan fakta-fakta yang kami himpun, kami kumpulkan untuk kemudian kami analisis. Tentu akan berujung pada satu laporan yang berisi fakta, temuan, kesimpulan, dan juga rekomendasi. Nah, bagaimana kemudian rekomendasi ini nantinya akan ditindaklanjuti, ya kita akan dorong bersama, karena ujung dari pekerjaan ini kan memang rekomendasi, ya, tetapi bahwa juga sangat penting fakta-fakta yang nantinya akan kami ungkap terkait dengan peristiwa aksi unjuk rasa dan juga kerusuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Lukman, itu mesti kami melihat dengan jeli baik peristiwanya, dampaknya terhadap manusianya gitu ya. Dugaan-dugaan pelanggaran HAM, mereka yang ditangkap, mereka dugaan sewenang-wenang yang mengalami luka, ada yang meninggal, dan selain itu juga tadi kerusakan fasilitas publik gitu ya, yang itu juga memiliki dampak yang akan luas gitu. Ada banyak yang harus diselidiki ya. Betul. Apakah caranya bisa dengan memanggil siapapun yang dikehendaki, termasuk dari institusi TNI, Polri misalnya, atau bahkan DPR? Iya, kami punya kewenangan itu untuk memanggil, mendatangkan agar para pihak memberikan informasi terkait yang kami butuhkan. Sudah dimulai itu, Mbak Anies? Sudah mulai dipanggili? Sedang dalam kami siapkan untuk prosesnya. Oke, nanti kita akan gali lebih jauh ya. Cara kerja dari tim ini tuh seperti apa? Dan akan menghasilkan kesimpulan yang seperti apa? Tapi sebelum itu saya pindah dulu ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, apakah hasil temuan dari tim independen pencari fakta akan diakui oleh negara dan benar-benar bisa ditindaklanjuti? Ya, yang pertama harus kita dudukkan lebih dahulu bahwa tim gabungan pencari fakta yang diinisiasi oleh lembaga nasional ini juga bisa menjadi salah satu representasi negara terkait itu. Karena 6 lembaga nasional ini sesungguhnya bentukan negara, Mbak, kan, bahwa mereka bekerja secara independen, tapi dalam konteks kewenangannya itu bagian dari bentukan negara. Misalnya lembaganya dibentuk oleh negara. Oleh negara. Tapi tim ini inisiatif ya, Mbak. 6 lembaga ini yang membentuk tim independen itu inisiatif 6 lembaga ini. Betul, inisiatif. Ya karena memang lembaga ini dibentuk oleh negara, ya fungsinya untuk itu, Mbak. Bagaimana misalnya Komnas HAM fungsinya untuk mengadvokasi pelanggaran HAM. Misalnya LPSK fungsinya bagaimana memberi perlindungan saksi dan korban terkait dengan tindak pidana kejahatan. Bagaimana fungsi ombudsman dan lain sebagainya. Memang fungsinya untuk itu. Jadi nggak perlu ada tim khusus lagi maksudnya. Ya, TGPF khusus lagi nggak ada. Undang-undang 6 lembaga nasional ini memiliki fungsi yang memang seperti itu. Memang undang-undang lah yang memerintahkan mereka. Jadi maksudnya keputusan Presiden sudah tepat untuk tidak membentuk TGPF lagi. Tidak perlu, nanti tumpang tindih malah. Nah, dalam konteks ini kalau kita menganalisis atau mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Presiden terkait dengan peristiwa Agustus kemarin, kita harus pisahkan. Karena Pak Presiden kan memisahkan itu. Ada gerakan civil society, gerakan mahasiswa yang menuntut itu berdasarkan aspirasi rakyat.
aspirasi murni katanya. Aspirasi murni. Pak Prabowo menjamin terkait dengan gerakan tersebut. Bukan hanya menjamin, memberi atensi, mencatat, bahkan katakanlah akan memberikan solusi terhadap apa yang disampaikan oleh gerakan civil society atau gerakan mahasiswa. Itu dijamin berdasarkan undang-undang pun dijamin. Pak Prabowo menggaransi itu. Yang kedua, ada peristiwa kerusuhan yang itu ya kami meyakini bahwa itu tidak mungkin bagian dari desain gerakan civil society atau gerakan mahasiswa. Ada gerakan kerusuhan yang itu terjadi di mana-mana sporadis. Sikap presiden itu sangat tegas, memerintahkan kepada aparat hukum, kepolisian untuk mengusut itu. Saya pikir nanti juga akan dikuatkan oleh gerakan tim gabungan pencari fakta ini. Saya pikir ya sinergi saja, berkolaborasi untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dan kebenaran keadilan yang bagaimana yang harus kita tegakkan dari persoalan ini. Masalahnya yang mana yang akan kita prioritaskan? Nanti kan dari timnya Mbak Anies bergerak, dari kepolisian juga bergerak. Sementara trustnya masyarakat itu sekarang sedang menurun kepada aparat penegak hukum kita, Pak. Oh ya, makanya kita tidak boleh mendikotomi antara tugas yang akan dilaksanakan oleh tim gabungan pencari fakta dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Saya masih berbaik sangka, Mbak. Kita jangan berburuk sangka dulu bahwa mereka akan berhadapan. Tidak. Saya yakin dan percaya political will dari institusi kepolisian menyikapi persoalan kemarin, TNI menyikapi persoalan kemarin, apalagi sudah diperintahkan oleh Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden. Saya pikir political will-nya akan menuntaskan persoalan ini. Apalagi jika nanti dikolaborasikan dengan tim gabungan pencari fakta yang diinisiasi oleh lembaga nasional tadi. Oke, baik Pak Sugiat. Pak Ulta, saya ke Anda. Sebelumnya Presiden kita sudah dengar bersama menyebutkan bahwa ada upaya makar dan juga terorisme dalam aksi bulan Agustus yang lalu. Terbukti atau tidak kita belum tahu, tapi yang jelas ada 10 nyawa yang melayang. Nah, pertanyaan saya adalah apakah memang menurut Mbak Ulta itu urgent untuk membentuk tim khusus, apakah itu TGPF atau tim independen namanya, untuk bisa mengungkap semua ini dengan jelas? Tapi dijawab nanti Mbak Ulta. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, usai sesaat lagi. Oke, pertanyaan saya tadi sebelum jeda ke Mbak Ulta adalah apakah urgen menurut Mbak Ulta untuk membentuk tim khusus? Urgent Banget ya? Sepakat dengan Pak Lukman, sepakat dengan Bu Anies. Bapak izin, saya juga sepakat dengan Bapak. Menurut saya tuh perlu ada kayak check and balances. Jadi kalau bisa Bu Anies izin, itu bukan hanya lembaga yang bentuk negara. Tapi kalau misalnya teman-teman Amnesty juga mau bikin lembaga untuk check and balances ini data benar atau tidak sehingga tidak dimanipulasi, itu sangat penting. Oh, dari koalisi masyarakat sipil gitu ya? Penting sekali gitu. Terakhir yang Kanjuruhan ya, ini kan case-nya mirip-mirip tapi beda, tapi menurut saya Kanjuruhan itu sangat tidak efektif karena terakhir kalau nggak salah itu 2022 laporannya. Saya pengen dunia itu menyaksikan karena di dalam dunia multipolar sekarang pasti presiden kita ini sangat diperhatikan oleh negara-negara yang lain gitu. Saya sangat ingin sekali presiden ini yang selalu dicap sebagai pelanggar HAM, yang dipolitisasi, dikemas sekian tahun ya. Saya ingin membuktikan bahwa beliau tidak pernah melanggar HAM dan sekarang beliau menjabat pun masih membela hal-hal yang berkaitan dengan HAM itu. Jadi ini kita punya lembaga bentukan negara, punya tim independen, negara sendiri juga harus punya tim independen, dan di luar sana juga bisa membentuk tim independen. Yang penting adalah begini, baik TNI, Polri, ini kan dua institusi dan dua struktur yang vital bagi kita untuk menyediakan fakta, itu harus memperlihatkan positivismenya. Kalau positivisme tuh kalau misal di studi tuh benar-benar kayak realnya tuh seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya realnya itu keluar dan teman-teman seperti influencer, media sana yang tidak setuju, lakukan banding, tesa, antitesa, sintesa, lakukan itu dengan secara hukum juga gitu loh. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Sylvia tadi penting. Oke, saling melengkapi saja ya.
Saling melengkapi. Oke. Saya ingin spesifik ketika Mbak Ulta di beberapa podcast yang saya simak itu bercerita ada satu, ini sebetulnya kejadiannya sudah beberapa tahun ketika zamannya Pak Jokowi ya. Mbak Ulta menceritakan ada menteri kita di zamannya Pak Jokowi yang bertemu dengan deputi CIA, kemudian deputi CIA ini adalah Badan Intelijen Amerika Serikat, mengatakan justru berterima kasih bahwa Indonesia tidak jadi bergabung dengan BRICS pada saat itu. Nah, saya ingin tanya, apa sebetulnya relevansi cerita itu dengan kerusuhan yang terjadi pada bulan Agustus 2025 ini? Apakah ada relevansinya, Mbak Ulta? Ya, ini pertanyaan bagus kan. Untungnya pertanyaan itu bukan siapa menterinya, karena pasti udah dijawab. Karena saya akan jawab pasti. Oh, pasti nanti kita tanya selanjutnya. saya pasti jawab karena saya tahu Bapak itu pasti akan terganggu. Jadi sepengetahuan saya sudah sampaikan di bahkan podcast sebelumnya. Cuman ada dua jenis kepemimpinan di Indonesia itu. Negara very-very kita manggilnya. Negara yang selalu didikte gitu. Apakah pemimpin suatu negara itu akan berkompromi dengan asing dan persenan kepentingan asing dan kepentingan nasional itu bisa dinegosiasikan, atau pimpinan itu presiden, artinya presiden itu akan teguh dengan kepentingan nasional gitu. Nah, pemimpin itu paling sering itu bernegosiasi dengan asing karena mereka tuh selalu soft landing. Ini bukan saya yang ngomong, itu teori yang saya pelajari selama saya kuliah. Jadi ketika saya melihat Pak Prabowo, saya sudah yakin ini pasti akan selalu diganggu. Diganggunya itu bisa langsung atau tidak langsung, dan kebetulan saya mempelajari langsung dan tidak langsung juga kepada CIA dan Mossad. Jadi lumayan banyak saya tahu bagaimana operasinya. Ketika Mbak Sylvie tadi tanya, apa tadi Mbak? Apakah relevansinya apa cerita itu? Adakah relevansinya dengan kerusuhan kenapa sekarang? Pak Prabowo memutuskan untuk masuk BRICS? Jadi BRICS itu kan, BRICS itu prosesnya banyak ya, panjang ya. Pas zaman Pak Jokowi itu sebenarnya sudah ada proses itu, tapi BRICS itu pengen letter of, kalau misal di kuliah kita panggilnya itu LOA. Jadi letter of intent gitu, tertulis. Pak Jokowi waktu itu tidak mau, karena dengan letter itu aja sebelah sana pasti udah meradang. Tapi Pak Prabowo setelah beliau dilantik menjadi presiden, berapa bulan kemudian langsung tidak ada yang namanya letter-letter itu, dia langsung menyatakan masuk ke dalam BRICS. Langsung saja bergabung dalam BRICS, dan langsung. Itu mengganggu pihak tertentu. Sudah pasti. BRICS itu membuka pintu kepada kita banyak ekonomi, militer, pendidikan. Jadi ini pihak yang berseberangan dengan BRICS pastinya. Yang paling sensitif adalah militer pastinya. Jadi Anda melihat itu ada korelasinya tuh? Oh, sangat ada. Mereka yang terganggu dengan kita masuk BRICS, dengan kerusuhan yang terjadi. Aku tidak pernah berani ngomong kalau tidak ada datanya. Kita sudah ada. Jadi menteri yang ngomong siapa, Mbak Ulta? Mau dijawab atau tidak itu? Nanti ya dibalik. Oke, baik kalau begitu. Nah, Mbak Anies, dari informasi analisa yang disampaikan oleh Mbak Ulta ini, bagaimana informasi semacam ini apakah bisa juga dimasukkan ke dalam apa yang sedang Mbak Anies kerjakan bersama dengan kawan-kawan? Apakah ini juga akan sampai menyerempet ke sana? Karena dugaan bahwa ada pihak asing, pihak ketiga itu kan selalu ada. Apakah juga akan menyentuh ke ranah itu, Mbak? Fokus kami itu kan untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait dua peristiwa ya. Satu terkait dengan peristiwa aksi unjuk rasa, di mana itu merupakan hak asasi manusia. Yang kedua kerusuhan gitu. Nah, informasi seperti apa yang kami butuhkan? Tadi saya sudah singgung sedikit gitu ya. Apakah ada dugaan pelanggaran HAM dalam bentuk apa? Apakah ada penyalahgunaan kesewenang-wenangan, atau apakah ada yang luka, apakah ada yang meninggal? Ada yang meninggal pasti gitu ya, tapi meninggal karena apa dan lain-lain gitu. Kalau soal bagaimana yang disampaikan Mbak Ulta tadi belum sejauh itu saya kira, tetapi bahwa akan sejauh itu tidak? Ya belum tahu karena kami ini kan baru bekerja selama 1 minggu gitu ya. Yang kami kumpulkan adalah fakta-fakta terkait dengan apa yang terjadi terhadap masyarakat yang terdampak dari aksi dan kekerasan kemarin gitu ya, dan kerusuhan kemarin gitu. Jadi kalau sampai sejauh itu tentu kami belum tahu, tetapi bahwa tentu kami nanti akan melihat pola ya, karena aksi unjuk rasa dengan kerusuhan itu kan berbeda sama sekali gitu.
Nah, siapa nanti yang terduga terlibat, apakah state actor atau non state actor gitu ya? Ya nanti kami akan selidiki gitu melalui tim ini. Oke, fokusnya terhadap dugaan pelanggaran HAM itu ya. Betul. Oke, Pak Sugiat. Tapi menurut Pak Sugiat penting tidak untuk kita sampai mengetahui siapa dalang yang disebut Presiden ingin melakukan upaya makar dan terorisme? Ya, yang pertama saya menyikapi apa yang disampaikan tadi. Kalau dalam konteks politik divide et impera, bagaimana ada upaya bahwa Republik ini selalu rusuh, saya pikir dalam lembaran sejarah kita, baik dari mulai lembaran sejarah Nusantara bahkan sampai sekarang, ya politik divide et impera itu memang selalu ada, kan? Bahwa ada kelindahan kepentingan politik global, ada kelindahan kepentingan politik nasional, itu pasti selalu ada. Oleh karena itu saya pikir ya ini menjadi menjadi rentetan sejarah yang berulang-ulang dan kita sudah berpengalaman terkait dengan ini. Tapi saya tidak masuk dalam konteks itu. Saya malah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo terkait dengan peristiwa Agustus kemarin. Yang paling penting, saya berkali-kali katakan kemarin kita ketemu dengan Komnas HAM, yang paling utama dari proses peristiwa Agustus kemarin adalah ketika api sedang berkobar-kobar di rumah kita, padamkan dulu. Nah, itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, memadamkan api yang sedang berkobar-kobar di bangsa ini. Bagaimana beliau langsung memanggil Panglima TNI, Kapolri untuk melihat atau mengetahui data dan fakta yang sesungguhnya. Kemudian beliau mengkonsolidasikan elit-elit bangsa, baik elit-elit politik maupun elit-elit keagamaan dan tokoh-tokoh masyarakat untuk ya satu persepsi, satu frekuensi, satu napas terkait dengan bagaimana kepentingan nasional tetap terjaga. Lalu mengambil langkah-langkah strategis untuk memadamkan kebakaran itu. Bagaimana juga DPR dan bahkan mungkin pemerintah juga mengundang kawan-kawan mahasiswa melalui Mensesnek kan kemarin, DPR juga mengundang kawan-kawan mahasiswa dan kita merespon secara cepat tuntutan dari 17+8 yang didengungkan oleh gerakan civil society dan gerakan mahasiswa supaya ini bisa diredam, tidak menyala-nyala dan tidak berkobar kemana-mana. Baru setelah itu saya malah mengapresiasi kawan-kawan 6 lembaga nasional ini menginisiasi tim gabungan pencari fakta untuk menemukan apa penyebab, siapa dalangnya, dan yang paling penting merekomendasikan bahwa ke depan tidak boleh terulang lagi. Saya pikir itu. Ya. Jadi kan tuduhan bahwa ada upaya makar dan terorisme itu adalah tuduhan yang serius ya Pak. Makanya betul-betul harus dibuktikan. Bukan siapa yang melakukannya. Sebentar. Ya kalau tuduhan ada upaya makar dan teror, saya pikir apa yang terjadi di tanggal 28, 29 Agustus kemarin itu kan menunjukkan peristiwa-peristiwa teror. Misalnya bagaimana gedung DPR dibakar, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dibakar, fasilitas umum dibakar, bahkan ada penjarahan. Saya pikir itu sudah masuk definisi terorisme. Makarnya? Ya pastilah berdasarkan laporan-laporan yang ada di kepresidenan. Nggak mungkin peristiwa makar atau peristiwa teror itu dilakukan tidak ada agenda khusus. Nggak mungkin itu hanya hobi atau hanya iseng. Tidak mungkin, Mbak. Pasti ada upaya-upaya yang sistematis untuk katakanlah mengguncang keamanan atau stabilitas keamanan Republik ini. Ya pasti peristiwanya peristiwa seperti itu. Baik, sekarang ada teori bahwa ada yang ingin makar, kemudian terorisme, ada penyusup, ada penumpang gelap. Tapi di sisi lain kita juga melihat ada aspirasi murni dari masyarakat. Jadi seperti ada dua hal di sini yang harus sama-sama dibuktikan. Nah, menurut GNB, pemerintah harus atau tim bentukan Mbak Anies ini harus fokus di mana dulu? Apakah untuk menyelesaikan kekerasan atau dugaan pelanggaran HAM-nya? Atau sekalian, atau justru yang difokuskan adalah mengungkap dalangnya dulu? Karena kalau dalangnya sudah diungkap, api itu tidak akan kembali berkobar. Tapi kita jeda lagi, Pak Lukman. Baik. Kami akan kembali usai jeda pemirsa. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita.
Baik, yang mana dulu yang harus diselesaikan kalau menurut GNB? Apakah soal teori adanya makar terorisme atau kekerasan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan hingga menewaskan 10 orang? Ya, begini, pertama saya ingin mendudukkan terlebih dahulu seakan-akan ide pembentukan tim atau komisi investigasi independen ini adalah gagasan GNB. Itu tidak sama sekali. GNB sekadar kita menyampaikan apa yang berkembang di masyarakat. Jadi ini sebenarnya aspirasi masyarakat sipil, aspirasi para akademisi, para mahasiswa, mereka-mereka yang selama juga media banyak menyuarakan ini. Jadi perlu pengungkapan investigasi yang komprehensif, yang menyeluruh. Nah, karena kenapa? Begini, satu fakta, satu kejadian itu bisa diinterpretasi macam-macam. Analisis itu bisa macam-macam, sampai analisis sampai orang negara yang lain, dunia internasional, itu serba mungkin saja gitu. Tapi kan fakta itu kan sangat tergantung dari konteksnya. Konteks itu situasi kondisi yang melingkupi, yang melatar belakangi. Gitu. Jadi itu juga perlu diungkap, perlu digali juga. Jadi tidak hanya sekedar mencari fakta, tapi juga mendalami kenapa fakta itu muncul, apa latar belakangnya, apa faktor penyebabnya, dan lalu kemudian apa motifnya, apa kepentingannya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi misalnya adanya ya anggapan atau dugaan ini teror nih, terorisme, ini makar nih, itu kan harus dibuktikan. Karena faktanya ada enggak? Kalau faktanya memang mengarah ke sana, ya harus dinyatakan bahwa ini tindakan terorisme, ini tindakan makar. Tapi kalau tidak ada faktanya kan nggak boleh. Ya. Karena ini nanti yang akan terkena semua orang yang akan unjuk rasa akan lalu kemudian bisa dicap sebagai tindakan makar. Ini kan juga nggak sehat untuk negara demokrasi seperti kita. Jadi adanya investigasi ini kepentingan semua kita, seluruh anak bangsa, negara dan bangsa ini berkepentingan untuk itu. Nah, tinggal siapa yang melakukan, kan begitu. Nah, kami lagi-lagi GNB itu menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Mereka berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu, mereka belajar dari pengalaman bahwa tim ini jangan hanya sampai pada rekomendasi saja. Itu poinnya. Ya. Sehingga yang menjadi concern kita adalah kewenangan. Karena pengalaman TPF, TGPF itu kan banyak kejadian. Pihak-pihak yang dimintai keterangan nggak hadir. Dan ketika dia nggak datang, nggak ada upaya paksa misalnya. Ya karena memang nggak punya hak subpoena. Gitu. Jadi ya memang karena sebatas penyelidikan, apalagi justisia gitu. Jadi, nah ini yang kita ingin belajar dari pengalaman berdasarkan masukan dari para akademisi, para kalangan mereka yang berpengalaman terlibat dalam TPF atau TGPF yang lalu, mereka menghendaki ini perlu diperkuat kewenangannya. Dan yang tidak kalah pentingnya trust itu. Betul. Jadi ini kan kenapa ada demo-demo? Karena mahasiswa kita, anak-anak kita, tentu sebagian, tidak semuanya ya, mereka sudah tidak lagi memiliki kepercayaan kepada institusi-institusi yang memang semestinya punya kewenangan resmi untuk melakukan itu. Dan sebetulnya punya semua perangkat untuk melakukan itu, untuk membongkarnya ya Pak. Jadi ini juga mohon bisa difahami konteksnya. Itulah kenapa kami di GNB memadukan. Jangan hanya masyarakat sipil saja, jangan hanya aparatus penegak hukum saja yang institusional, yang resmi, tapi gabungkan ini. Sehingga lalu kemudian ketika melakukan proses atau tahapan penyidikan, ya Polri, bapak-bapak polisi yang memang punya kewenangan menyidik itu yang melakukan tindakan itu. Jangan masyarakat sipil. Masyarakat sipil nggak punya kewenangan untuk menyidik. Tapi kan katanya Mbak Anies bilang sudah berencana nih untuk bisa memanggil, untuk mengajak, nggak memanggil lah ya istilahnya. Mengundang. Kalau memanggil salah lagi istilahnya ya. Kita tampilkan nih, ada rencana untuk mau mengundang dari pihak kepolisian, dari pihak TNI. Apa yang mau digali dari mereka Mbak Anies? Tentu kepolisian ini kan memiliki kewenangan untuk melakukan tugas fungsinya, terutama pengamanan ya, penegakan hukum, sehingga tentu
informasi terkait itu kami butuhkan untuk melihat lebih jauh apakah dalam pengamanan selama aksi demonstrasi maupun kerusuhan kemarin ada dugaan excessive use of force gitu ya, atau penggunaan kekuatan berlebih gitu ya, atau abuse of power, kesewenang-wenangan yang terjadi. Kemudian juga terkait dengan penegakan hukum, apakah ada prosedur yang sudah tepat atau tidak ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, apakah ada akses atas bantuan hukum, apakah ada dugaan penyiksaan selama proses penegakan hukum itu dilakukan gitu. Ini sangat penting karena kami kan sudah menjangkau ke beberapa wilayah ya, 19 kabupaten kota, 13 provinsi. Kami temui mereka yang ditangkap kemudian ditahan, itu kan sebagian memang ada yang luka-luka. Nah, ini kan mesti kami lihat lebih jauh siapa pelakunya kan gitu. Nah, informasi dari kepolisian secara resmi sebagai pihak yang memiliki kewenangan tentu sangat kami butuhkan gitu. Dari misalnya 5.000 sekian yang ditangkap, 4.800 sudah dipulangkan, tetapi kan ada yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka gitu. Jadi informasi formal atau resmi itu kami butuhkan, termasuk dari TNI bagaimana peran kemarin yang dilakukan selama aksi dan kerusuhan itu terjadi. Gitu. Oke, sudah membuat undangannya atau bagaimana? Mbak Anies sudah mulai? Mbak Sylvia mau membantu mengundang? Boleh, kalau membantu mengundang mah gampang. Tapi diterima atau tidak undangannya itu kita belum tahu. Oke, nanti kita bahas lagi. Mbak Ulta. Mbak Ulta, saya dengar juga waktu itu mengaitkan dengan akhirnya kan setelah kejadian di bulan Agustus, kita tahu beberapa hari setelah itu Pak Presiden tetap berangkat ke Beijing. Kemudian kita lihat fotonya Presiden kita berdiri sejajar dengan ada Presiden Xi Jinping, Presiden Putin, sampai Kim Jong-un. Nah, pertanyaan saya, apakah itu foto itu dan kepergian Pak Presiden kita bersama dengan para petinggi BRICS itu membuat banyak orang atau negara tertentu tidak nyaman? Dan lagi-lagi itu ada kaitannya dengan kerusuhan bulan lalu. Ya, terima kasih Mbak pertanyaannya dan jawabannya udah pasti. Karena agak susah ya membuat saya keluar dari perspektif yang sudah saya pelajari selama ini. Jadi menurut saya kepergian Pak Prabowo ke Cina itu kan juga short time ya, kayak cuma berapa jam gitu. Bagi saya itu hanyalah sebuah simbol bahwa melihatkan kepada negara adikdaya yang lain karena kita dalam dunia multipolar. Karena penjelasan Bapak dan Bu Anies tadi kan inward looking kan, bagaimana ini satu institusi bisa melakukan pekerjaan yang sangat efisien terhadap beberapa fakta gitu kan. Tapi kalau bagi saya itu agak susah menghindari dari kepentingan dunia luar. Mungkin itu bisa disebut sebagai subjektif karena studi saya selalu berhubungan dengan itu. Ketika saya melihat Pak Prabowo akhirnya pergi ke Cina, itu sama dengan saya ketika melihat Iran akhirnya diserang oleh Israel. Itu beberapa hari sebelum ada rencana untuk negosiasi nuklir Iran saat itu. Jadi saya melihatnya bahwa serangan-serangan ini, apalagi kita di 09 Strategic Center yang kita bermain big data, itu dari 2 bulan yang lalu kita 20.000 akun tuh kita udah melihat bahwa ada permainan isu gitu. Isu apa, Mbak? Mulai dari pertama isu Pati, terus kemudian dari isu Pati berkembang, bubarkan DPR. Mulai dari bubarkan DPR kemudian berkembang lagi, ujungnya adalah regime change. Dan regime change ini kan studi saya, jadi saya kayak wah ini playbook gitu. Jadi ketika Pak Presiden ke sana, bagi saya tuh bukan hanya pergi ke negara lain untuk melihat sesuatu yang begitu fascinating, tapi adalah simbol bahwa Pak Presiden dengan aliansinya, dengan sending a message gitu ya, bahwa apa tidak bisa diatur, tidak bisa. Ya makanya alhamdulillahnya studi saya menjadi seksi nih ketika masa Presiden Pak Prabowo ini, karena bisa melihat dari helikopter view gitu, bagaimana permainan ini terjadi gitu, Mbak. Tapi tidak bisa dinafikan, memang sudah ada bara apinya di dalam negeri, yang memang permasalahan di dalam negeri, kalau misalnya yang ditunggangi atau bagaimana, Mbak? Iya, kalau misalnya bara api, negara mana yang tidak
protes saat ini. Mulai aja ada di dekat kita. Timur Timur protes, Filipina protes, ya kan? Oke, Nepal protes, Inggris protes, bahkan godfather-nya demokrasi juga protes sekarang. Berarti artinya ada semacam global crisis kan gitu. Global crisis ini pastinya perlu dianalisa oleh orang yang lebih ahli di ekonomi. Cuman ahlinya saya mempelajari geopolitik, keamanan internasional. Jadi melihat bahwa ada variabel-variabel tertentu yang bisa dimanfaatkan oleh operasi intelijen. Karena begini Mbak, boleh 2 menit ya? Boleh Mbak, tapi nanti saya akan kasih nanti ada satu segmen terakhir 2 menit itu sekaligus closing statement. Nah juga Pak Sugiat, nanti saya juga akan bertanya kepada Pak Sugiat. Pemirsa tetaplah di Kontroversi, saat lagi kami akan kembali. Baik, kita tiba di segmen terakhir, pemirsa. Pak Sugiat, tadi Anda mengatakan masing-masing tidak apa-apa, jalan saja. Kalau kepolisian mau membentuk, dari teman-teman yang di lembaga HAM mau membentuk, silakan saling melengkapi satu sama lain. Tapi pertanyaan saya, Pak, sebetulnya kan negara itu punya semua perangkat untuk bisa membuktikan dengan mudahnya, mau nunjuk siapa itu gampang dibuktikan. Jadi pertanyaan saya, apa yang tidak bisa dilakukan oleh negara kita, tapi bisa dilakukan oleh tim independen ini sekarang untuk membuktikan itu? Ya saya pikir sekali lagi jangan dikotomikan bahwa apa yang dilakukan oleh 6 lembaga nasional ini bukan bagian dari tugas negara. Karena ya secara fungsi dan status 6 lembaga nasional ini adalah bagian dari negara. Saya pikir itu. Tapi saya tidak mau membahas itu karena saya dikasih waktu 1,5 menit lagi untuk closing statement. Oke, apa Pak? Saya melihat apa yang terjadi di Agustus kemarin, terlepas bahwa ada kelindahan kepentingan global maupun intrik dari dalam, bahwa ada upaya yang sangat sistematis bagaimana rakyat itu menjauh dari negara. Bagaimana setiap institusi negara itu diprovokasi untuk saling curiga. TNI dicurigai, polisi dicurigai, DPR dicurigai, mahasiswa civil society dicurigai. Saya pikir ini yang harus kita tuntaskan secara bersama dengan konsolidasi kebangsaan yang sudah dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Saya pikir terlepas nanti apa temuan tim gabungan pencari fakta terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dan siapa dalangnya dan bahkan mungkin penegakan hukumnya, tapi yang paling penting adalah rekomendasi ujungnya adalah bagaimana peristiwa ini tidak terulang lagi. Bagaimana konsolidasi kebangsaan itu bisa menuntaskan semua persoalan-persoalan yang terjadi kemarin sehingga kita tidak saling curiga lagi. Tapi kita bersatu untuk katakanlah, apalagi Pak Prabowo seperti yang dikatakan tadi, banyak sekali agenda-agenda Pak Prabowo itu yang saya pikir kalau itu dituntaskan, ini sebagian besar kan ini kan bara api dari yang menyala-menyala ini kan mungkin persoalan kesenjangan, persoalan ketidakpuasan, persoalan ekonomi yang semakin sulit. Saya pikir kita fokus di situ nanti. Saya pikir itu. Oke, kita saling memperbaiki diri ya, fokus untuk membenahi juga akar masalah di dalam negeri. Dan satu lagi sebagai statement terakhir, bahwa kami juga mengintrospeksi diri, bahwa semua lembaga negara seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Kami kemarin dipanggil Mbak sebagai fraksi dari Partai Gerindra. Pak Prabowo mewanti-wanti bahwa dengan situasi yang ekonomi sulit, jangan anggota DPR itu salah ucap, salah tingkah laku, fleksi dan lain sebagainya, berempatilah terhadap rakyat. Saya pikir itu yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Oke, Mbak Ulta, closing statement tadi 2 menit mau ngomong apa? Tadi saya minta 2 menit ya. 1,5 menit Mbak. Oke, 1,5 menit izin. Jadi kalau misalnya saya melihat kalau saya melihatnya dari global politics. Tadi Bapak udah menjelaskan dari national politics. Jadi begini Mbak, kalau menurut saya, Pak Prabowo ini kan sangat tegas dengan kepentingan negaranya. Kita dalam dunia multipolar ini kan semua negara berebut untuk menjadi hegemoni. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu juga tahu gitu. Jadi ketika ada operasi intelijen itu untuk mengubah rezim, artinya mengubah rezim kan ini yang disorak-sorakin oleh influencer itu, bilang kayak revolusi bla 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 gitu kan. Itu kan untuk mengubah pemerintahan karena mungkin negara asing ini tidak senang dengan Pak Prabowo karena tidak bisa diatur kan. Mengubah rezim dengan operasi intelijen selama yang saya pelajari itu lebih murah kosnya dibandingkan invasi langsung secara militer. Contohnya Afghanistan itu Amerika itu menghabiskan 33 kuadriliun. 33 kuadriliun itu kalau dibagi kepada seluruh masyarakat Indonesia mereka akan dapat 114 juta per orang dibandingkan mereka menghabiskan uang untuk operasi intelijen menggulingkan pemerintahan.
udah ada berita terbaru, walaupun itu kita harus teliti. USAID itu mengeluarkan dana 14 triliun doang, bukan 33 triliun untuk menggulingkan pemerintahan Nepal. Artinya apa? Kalau saya orang bego nih ya, milih 14 triliun atau 33 kuadriliun. Saya akan milih operasi intelijen, menggulingkan pemerintahan, tujuannya sama, dan kelebihan dari operasi intelijen ini adalah tidak bisa ditunjuk. Liminal warfare. Tidak bisa nunjuk ini siapa gitu. Jadi semoga Pak Presiden atau timnya mendengar. Baik. Payung utama dalam dunia multipolar ini, perlindungan presiden itu adalah intelijen. Baik. Jadi kalau intelijennya itu tidak mengerti tentang geopolitik, tidak mengerti bagaimana kontra intelijen, ya udah selesai. Karena intelijen ketika dunia multipolar ini bukan cuma tentang deteksi dini, tapi bagaimana mengambil keputusan strategis secara cepat. Ini perspektif baru juga ya, bagaimana intelijen kita juga harus diperkuat lagi. Mbak Ani, singkat? Ya, tentu tim independen pencari fakta dari 6 lembaga HAM ini kan ingin mendorong nantinya ada perlindungan HAM, kemudian tidak terjadinya impunitas, mengungkap kebenaran dan mendorong adanya pemulihan, dan kami tentu akan bekerja dengan objektivitas, imparsialitas dan akuntabilitas. Nah, kami mengharapkan adanya dukungan dari DPR RI ya, dari komisinya Pak Sugiat, kemudian dari pemerintah untuk diberikan akses seluas-luasnya bagi para pihak yang kami panggil, informasi yang kami butuhkan gitu ya, sehingga tim ini bisa bekerja sesuai dengan tujuan ruang lingkup yang ingin kami capai. Dan tentu kami ingin mengundang semua masyarakat yang ingin memberikan informasi. Kami sangat terbuka untuk menerima informasi tersebut, terutama bagi organisasi masyarakat sipil yang selama ini berjibaku untuk melakukan advokasi, upaya-upaya pemberian bantuan hukum bagi para korban yang sejak aksi tanggal 25 itu ditangkap, ditahan, bahkan sebagian sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Mbak Anis. Terakhir Pak Lukman. Ya, begini, ini momentum yang sangat baik bagi Presiden. Tidak hanya selaku kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Untuk bagaimana beliau dengan kepemimpinannya ini lalu kemudian mampu, tadi itu segala fitnah, tuduhan, dugaan, dan lain sebagainya, itu betul-betul bisa menyelesaikan segala silang sengketa. Jadi itu satu poin. Yang kedua, kami berharap bahwa semua penyelenggara negara itu perlu punya sensitivitas yang lebih tinggi, gitu, kepekaan. Jadi rasa. Dalam bahasa kami nurani, menggunakan nurani yang lebih. Karena ini sekarang ini kita berada dalam kondisi di mana masyarakat sudah lihat saja di sosial media kita dan seterusnya, dan itu harus betul-betul dimengerti gitu. Oleh karenanya kebersamaan ini jangan diganggu, jangan. Nah, maka cara mengungkap, jadi sudah baik misalnya ya ada setuju dengan investigasi, tapi lalu kemudian menterinya, Menko-nya mengatakan sudah nggak perlu lagi, cukup yang ada. Hal-hal pernyataan-pernyataan seperti itu bisa mengganggu apa yang selama ini sudah mulai membaik. Presiden sudah bagus sekali goodwill-nya untuk membentuk komisi reformasi kepolisian. Itu kan tuntutan masyarakat. 17+8 itu antara lain itu. Tapi kita menunggu juga isinya apa nih. Orang-orangnya siapa, lalu kemudian nanti prosesnya, mekanismenya dan hasilnya seperti apa. Jadi momentum ini adalah sesuatu yang peluang emas bagi Bapak Presiden untuk bisa membuktikan apa yang selama ini harus menjadi janji-janjinya. Jangan sampai padam. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, kebenaran tidak bisa disembunyikan, cepat atau lambat ia akan muncul ke permukaan. Tuntaskan tragedi Agustus Kelabu, jangan sampai abu-abu. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV.